Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita belajar lagi, kita lanjut ke bagian yang ketiga tentang latihan soal dan materi kebijakan dasar puskesmas. Tetap semangat belajar ya teman-teman. Meskipun materinya banyak dan membosankan, kita tetap semangat belajar agar tujuan kita tercapai. Amin. Sukses selalu ya teman-teman. Yuk mulai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Soal ke-9. Pada saat ini telah berhasil dikembangkan berbagai standar dan pedoman pelayanan puskesmas sebagai acuan penyelenggaraan kegiatan puskesmas yang harus diperhatikan pada waktu menyelenggarakan kegiatan puskesmas. Berikut ini yang bukan standar dan pedoman tersebut adalah: A. Standar dan pedoman bangunan puskesmas, B. Standar dan pedoman peralatan puskesmas, C. Standar manajemen peralatan puskesmas, D. Standar pelayanan minimal, atau E. Standar dan pedoman ketenagaan puskesmas. Dan jawabannya yang bukan standar dan pedoman tersebut adalah standar pelayanan minimal. SPM atau standar pelayanan minimal diatur dalam Permenkes RI nomor 4 tahun 2019 tentang standar teknis pemenuhan mutu pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang kesehatan. Pada tahap penyelenggaraan setelah pengorganisasian selesai, dilakukan kegiatan selanjutnya adalah menyelenggarakan rencana kegiatan puskesmas dalam arti para penanggung jawab dan para pelaksanaan yang telah ditetapkan pada pengorganisasian ditugaskan menyelenggarakan kegiatan puskesmas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dan kegiatan yang dilakukan yaitu mengkaji ulang rencana pelaksanaan yang telah disusun, terutama yang menyangkut jadwal pelaksanaan, target pencapaian, lokasi wilayah kerja, dan rincian tugas para penanggung jawab dan pelaksana. Kegiatan selanjutnya yaitu menyusun jadwal kegiatan bulanan untuk setiap petugas sesuai dengan rencana pelaksanaan yang telah disusun. Beban kegiatan puskesmas harus terbagi habis dan merata kepada seluruh petugas. Kegiatan selanjutnya menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Pada waktu menyelenggarakan kegiatan puskesmas harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, asas penyelenggaraan puskesmas. Yang kedua, berbagai standar dan pedoman pelayanan puskesmas, yaitu sesuai dengan soal tadi, ada standar dan pedoman pelayanan puskesmas yang meliputi standar dan pedoman bangunan puskesmas, standar dan pedoman peralatan puskesmas, standar manajemen peralatan puskesmas, standar dan pedoman ketenagaan puskesmas, pedoman pengobatan rasional puskesmas, standar manajemen obat puskesmas, standar dan pedoman teknis pelayanan berbagai upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat yang diselenggarakan oleh puskesmas, pedoman sistem informasi manajemen puskesmas atau SIMPUS, dan pedoman perhitungan satuan biaya pelayanan puskesmas. Setelah tahap penyelenggaraan, ada tahap kendali mutu, yaitu penyelenggaraan kegiatan puskesmas harus menerapkan program kendali mutu. Prinsip program kendali mutu adalah kepatuhan terhadap berbagai standar dan pedoman pelayanan serta etika profesi yang memuaskan pemakai jasa pelayanan. Kendali mutu, upaya yang dilaksanakan secara berkesinambungan, sistematis, objektif, dan terpadu dalam menetapkan masalah dan penyebab masalah mutu pelayanan berdasarkan standar yang telah ditetapkan, menetapkan dan melaksanakan cara penyelesaian masalah sesuai dengan kemampuan yang tersedia serta menilai hasil yang dicapai dan menyusun saran tindak lanjut untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan. Prinsip kendali mutu ada 3. Yang pertama, mengikuti siklus pemecahan masalah atau problem solving cycle. Yang kedua, dilaksanakan melalui kerjasama tim atau team based. Yang ketiga, sesuai sumber daya yang tersedia atau resource based. Dan tahap yang keempat adalah kendali biaya, yang merupakan upaya yang dilaksanakan secara berkesinambungan, sistematis, objektif, dan terpadu dalam menetapkan kebijakan dan tata cara penyelenggaraan upaya kesehatan termasuk pembiayaannya, serta memantau pelaksanaannya sehingga terjangkau oleh masyarakat. Tahap pelaksanaannya ada yang pertama, menetapkan upaya kesehatan yang diselenggarakan lengkap dengan rincian pembiayaannya, 2. Menjabarkan kebijakan dan tata cara penyelenggaraan, standar, pedoman, dan nilai etika yang mendukung, 3. Melaksanakan upaya kesehatan yang sesuai dengan kebijakan dan tata cara penyelenggaraan, 4. Menampung dan menyelesaikan keluhan masyarakat yang terkait dengan masalah biaya, 5. Menyempurnakan penyelenggaraan upaya kesehatan dengan memperhatikan keluhan biaya dari masyarakat. Lanjut soal ke-10, suatu tatanan yang menyediakan informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan manajemen puskesmas dalam mencapai sasaran kegiatannya disebut dengan A. SIMPUS, B. SIMPESDES, C. Sistem, D. SKN, atau E. SIM. Lanjutan dari tahap manajemen puskesmas pelaksanaan dan pengendalian.
suatu tatanan yang menyediakan informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan manajemen puskesmas dalam mencapai sasaran kegiatannya disebut dengan SIMPUS. Sesuai dengan tahap selanjutnya, ada tahap pemantauan. Dan ini mencakup hal-hal yaitu kegiatannya melakukan telaah penyelenggaraan kegiatan dan hasil yang dicapai, yang dibedakan atas dua macam. Yang pertama ada telaah internal, yakni telaah bulanan terhadap penyelenggaraan kegiatan dan hasil yang dicapai puskesmas dibandingkan dengan rencana dan standar pelayanan. Data yang dipergunakan diambil dari Sistem Informasi Manajemen Puskesmas atau SIMPUS yang berlaku. SIMPUS sendiri pengertiannya adalah suatu tatanan yang menyediakan informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan manajemen puskesmas dalam mencapai sasaran kegiatannya. Dan sumber informasinya yang pertama dari SP2TP yang terdiri dari catatan, kartu individu, rekam kesehatan keluarga dan buku register, serta laporan bulanan, tahunan, dan KLB. Yang kedua sumber informasinya dari survei lapangan, ketiga dari laporan lintas sektor, dan keempat dari laporan sarana kesehatan swasta. Kesimpulan dirumuskan dalam dua bentuk. Pertama, kinerja puskesmas yang terdiri dari cakupan atau coverage, mutu atau quality, dan biaya atau cost. Kedua, masalah dan hambatan yang ditemukan pada waktu penyelenggaraan kegiatan puskesmas. Telaah bulanan ini dilakukan dalam lokakarya mini bulanan puskesmas. Dan pengertian dari lokakarya mini bulanan adalah pertemuan yang diselenggarakan setiap bulan di puskesmas yang dihadiri oleh seluruh staf di puskesmas, puskesmas pembantu dan bidan di desa, serta dipimpin oleh kepala puskesmas. Tahapan pelaksanaannya yaitu yang pertama lokakarya mini pertama dan yang kedua lokakarya mini bulanan. Lanjut ke yang kedua, ada telaah eksternal, yaitu telaah triwulan terhadap hasil yang dicapai oleh sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya serta sektor lain terkait yang ada di wilayah kerja puskesmas. Telaah triwulan ini dilakukan dalam lokakarya mini triwulan puskesmas secara lintas sektor. Pengertian dari lokakarya mini tribulanan: pertemuan yang diselenggarakan setiap 3 bulan sekali di puskesmas yang dihadiri oleh instansi lintas sektor tingkat kecamatan, badan penyantun puskesmas atau BPP, staf puskesmas dan jaringannya, serta dipimpin oleh camat. Dan tahap pelaksanaannya, pertama lokakarya mini tribulanan pertama dan yang kedua lokakarya mini tribulanan rutin. Yang tahap yang B lanjutan dari yang A tadi, menyusun saran peningkatan penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan pencapaian kinerja puskesmas serta masalah dan hambatan yang ditemukan dari hasil telaah bulanan dan triwulanan. Jadi yang telaah internal tadi lokakarya mini bulanan dan yang telaah eksternal ada lokakarya mini tribulanan. Dan setelah tahap pemantauan, ada tahap yang keempat adalah penilaian. Kegiatan penilaian dilakukan pada akhir tahun anggaran. Kegiatan yang dilakukan mencapai hal-hal sebaik berikut, yaitu melakukan penilaian terhadap penyelenggaraan kegiatan dan hasil yang dicapai dibandingkan dengan rencana tahunan dan standar pelayanan. Sumber data yang dipergunakan pada penilaian dibedakan atas dua. Pertama, sumber data primer, yaitu yang berasal dari SIMPUS dan berbagai sumber data lain yang terkait yang dikumpulkan secara khusus pada akhir tahun. Kedua, sumber data sekunder, yakni data dari hasil pemantauan bulanan dan triwulanan. Yang B, menyusun saran peningkatan penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan pencapaian serta masalah dan hambatan yang ditemukan untuk rencana tahun berikutnya. Tahap manajemen puskesmas berikutnya adalah pengawasan dan pertanggungjawaban. Adalah proses memperoleh kepastian atas kesesuaian penyelenggaraan dan pencapaian tujuan puskesmas terhadap rencana dan peraturan perundang-undangan serta kewajiban yang berlaku. Untuk terselenggaranya pengawasan dan pertanggungjawaban dilakukan kegiatan, yaitu yang pertama pengawasan dibedakan atas dua macam, yakni pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan secara melekat oleh atasan langsung, sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh masyarakat, dinas kesehatan kabupaten atau kota, serta berbagai institusi pemerintah terkait. Pengawasan mencakup aspek administratif, keuangan, dan teknik pelayanan. Apabila pada pengawasan ditemukan adanya penyimpangan, baik terhadap rencana, standar, peraturan perundang-undangan maupun berbagai kewajiban yang berlaku, perlu dilakukan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, pertanggungjawaban. Pada setiap akhir tahun anggaran, Kepala Puskesmas harus membuat laporan pertanggungjawaban tahunan yang mencakup pelaksanaan kegiatan serta perolehan dan penggunaan berbagai sumber daya termasuk keuangan.
Laporan tersebut disampaikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota serta pihak-pihak terkait lainnya, termasuk masyarakat melalui Badan Penyantun Puskesmas. Apabila terjadi penggantian kepala puskesmas, maka kepala puskesmas yang lama diwajibkan membuat laporan pertanggungjawaban masa jabatannya. Lanjut soal ke-11, berikut ini yang bukan merupakan sumber pembiayaan puskesmas: A. Pemerintah, B. Pendapatan puskesmas, C. Pendapatan negara, atau D. Sumber lain. Yap, dan yang bukan merupakan sumber pembiayaan puskesmas adalah dari pendapatan negara. Sesuai dengan bab 6 tentang pembiayaan, untuk terselenggaranya berbagai upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat yang menjadi tanggung jawab puskesmas perlu ditunjang dengan tersedianya pembiayaan yang cukup. Pada saat ini ada beberapa sumber pembiayaan puskesmas, yakni yang pertama dari pemerintah. Sesuai dengan asas desentralisasi, sumber pembiayaan yang berasal dari pemerintah terutama adalah pemerintah kabupaten atau kota. Di samping itu, puskesmas masih menerima dana yang berasal dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Dana yang disediakan oleh pemerintah dibedakan atas dua macam, yakni A. Dana anggaran pembangunan yang mencakup dana pembangunan gedung, pengadaan peralatan serta pengadaan obat. B. Dana anggaran rutin yang mencakup gaji karyawan, pemeliharaan gedung dan peralatan, pembelian barang habis pakai serta biaya operasional. Setiap tahun, kedua anggaran tersebut disusun oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota untuk diajukan dalam daftar usulan kegiatan ke pemerintah kabupaten atau kota untuk seterusnya dibahas bersama DPRD Kabupaten atau Kota. Puskesmas diberikan kesempatan mengajukan kebutuhan untuk kedua anggaran tersebut melalui Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Anggaran yang telah disetujui yang tercantum dalam dokumen keuangan diturunkan secara bertahap ke Puskesmas melalui Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Untuk beberapa mata anggaran tertentu, misalnya pengadaan obat dan pembangunan gedung serta pengadaan alat, anggaran tersebut dikelola langsung oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota atau oleh pemerintah kabupaten atau kota. Penanggung jawab penggunaan anggaran yang diterima puskesmas adalah kepala puskesmas, sedangkan administrasi keuangan dilakukan oleh pemegang keuangan puskesmas, yakni seorang staf yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota atas usulan kepala puskesmas. Penggunaan dana sesuai dengan usulan kegiatan yang telah disetujui dengan mempertimbangkan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lanjut kedua, dari pendapatan puskesmas, sesuai dengan kebijakan pemerintah, masyarakat dikenakan kewajiban membiayai upaya kesehatan perorangan yang dimanfaatkannya, yang besarnya ditentukan oleh pemerintah daerah masing-masing atau retribusi. Pada saat ini ada beberapa kebijakan yang terkait dengan pemanfaatan dana yang diperoleh dari penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan ini, yakni seluruhnya disetor ke kas daerah. Untuk ini secara berkala puskesmas menyetor langsung seluruh dana retribusi yang diterima ke kas daerah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, atau sebagian dimanfaatkan secara langsung oleh puskesmas. Beberapa daerah tertentu membenarkan puskesmas menggunakan sebagian dari dana yang diperoleh dari penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan, yang lazimnya berkisar antara 25-50% dari total dana retribusi yang diterima. Penggunaan dana hanya dibenarkan untuk membiayai kegiatan operasional puskesmas. Penggunaan dana tersebut secara berkala dipertanggungjawabkan oleh puskesmas ke pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Seluruhnya dimanfaatkan secara langsung oleh puskesmas. Beberapa daerah tertentu lainnya membenarkan puskesmas menggunakan seluruh dana yang diperolehnya dari penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan untuk membiayai kegiatan operasional puskesmas. Dahulu puskesmas yang menetapkan model pemanfaatan dana seperti ini disebut puskesmas swadana. Pada saat ini sesuai dengan kebijakan dasar puskesmas yang juga harus menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat yang dananya ditanggung oleh pemerintah, diubah menjadi puskesmas swakelola. Dengan perkataan lain, puskesmas tidak mungkin sepenuhnya menjadi swadana. Pemerintah tetap berkewajiban menyediakan dana yakni untuk membiayai upaya kesehatan masyarakat yang memang menjadi tanggung jawab pemerintah. Dan sumber yang ketiga dari sumber lain. Pada saat ini puskesmas juga menerima dana dari beberapa sumber lain seperti yang pertama PT Askes yang diperuntukkan sebagai imbal jasa pelayanan yang diberikan kepada para peserta Askes. Dana tersebut dibagikan kepada para pelaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua PT Persero Jamsostek yang peruntukannya juga sebagai imbal jasa pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta Jamsostek. Dana tersebut juga dibagikan kepada para pelaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Yang ketiga JPSBK atau PKBSBBM untuk membantu masyarakat miskin. Pemerintah mengeluarkan dana secara langsung ke puskesmas. Pengelolaan dana ini mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan. Dan PT Askes telah bertransformasi menjadi BPJS dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2014. Sedangkan untuk PT Persero Jamsostek telah berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Oke teman-teman, sekian belajar bareng kita kali ini. Kita sudah belajar tentang kebijakan dasar puskesmas. Semoga materi ini bermanfaat untuk kedepannya. Sukses selalu ya teman-teman, tetap semangat untuk menggapai cita-cita. Apabila ada kata-kata ataupun salah dalam penyampaian materi, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Mohon koreksi, kritik, dan saran dari teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan untuk like, dan apabila teman-teman ingin kita belajar bareng lagi, silahkan untuk subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.